istimewa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi atau yang sering disingkat dengan LHO. Anak-anakku, apa yang akan kita pelajari dalam materi ini? Ada 3 bagian umum. Yang pertama, dalam penilaian sikap diharapkan nanti bersikap sopan terhadap guru dan teman, peduli terhadap teman dan lingkungan, serta menghargai orang lain, baik fisik, pendapat, dan tidak melakukan bullying. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, disiplin diri. Nah, sementara dari aspek pengetahuan diharapkan dari materi teks LHO, siswa dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi. Nah, dari aspek keterampilan, diharapkan siswa dapat menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi, baik yang sudah dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, siswa dapat mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan aspek isi, aspek kebahasaan, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, mari kita perhatikan bagian yang pertama di dalam penilaian pengetahuan, yakni mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan maupun tulisan. Nah, sebelum kita ke tahap ini, kita harus tahu dulu apa itu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, mari kita lihat yang pertama. Teks laporan observasi, pengertiannya atau definisinya adalah secara umum, teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Nah, atau ada yang mengatakan teks observasi adalah teks klasifikasi karena memuat klasifikasi jenis-jenis sesuatu yang diobserv berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teks LHO ini menekankan pada pengelompokan berdasarkan hal ke dalam jenis, berdasarkan ciri dari setiap jenis tersebut. Jadi di dalam laporan teks hasil observasi, kamu harus memperhatikan laporan, kata laporan gitu ya, kemudian katalah hasil observasi, berarti membuat laporan berdasarkan hasil observasi. Observasi berarti hasil pengamatan. Nah, jadi laporan berdasarkan hasil observasi. Nah, ciri-ciri dari laporan hasil observasi yang pertama, mengandung fakta. Apa yang kamu sampaikan, apa yang kita sampaikan di dalam laporan hasil observasi itu harus berupa fakta. Sudah berdasarkan penelitian, sudah berdasarkan pengamatan. Berarti kalau dia fakta nanti dibuktikan dengan angka-angka. Apakah itu ukuran, apakah itu persenan, apakah itu bentuk, nah, dan dukung dengan berbagai gambar atau foto. Kemudian yang kedua, bersifat objektif, sesuai dengan fakta, objektivitas, objek yang sebenarnya. Jadi kita bisa melihat, kamu melihat langsung objek yang sedang kamu observasi. Nah, hasil ditulis sempurna dan lengkap. Jadi ada struktur yang harus kamu ikuti ketika kamu nanti membuat laporan hasil observasi. Jadi hasil observasi ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga yang akan kamu bawa pengalaman ini nanti ketika kamu nanti sampai di perkuliahan menulis skripsi gitu ya. Jadi bagaimana struktur sebuah laporan ilmiah, kemudian bagaimana membuat
latar belakang, rumusan masalah, sampai penelitian-penelitian kecil yang kamu lakukan, dan kamu menemukan ada masalah misalnya di situ, kamu harus memberikan solusi dan saran terhadap masalah itu. Ya. Kemudian yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, tidak boleh. Itu berarti subjektivitas. Apa yang kamu tulis di dalam laporan observasi haruslah sebuah kebenaran, fakta yang real, fakta yang nyata yang sudah kamu lihat. Kemudian disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya logis atau masuk akal. Gitu ya. Jadi yang kamu sampaikan nanti di dalam sebuah laporan observasi itu harus terdiri dari bahasa-bahasa baku, benar secara penulisan dalam bahasa Indonesia, baik itu tata bahasa maupun EYD-nya. Yang kamu sampaikan di situ sesuatu yang berbobot, yang bernilai, gitu ya, yang memang penting untuk diketahui oleh banyak orang. Dan kemudian kalau kita melihat secara umum, struktur teks laporan observasi itu ada 3. Yang pertama, definisi umum atau pembukaan. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, dalam bagian yang pertama, definisi umum atau bagian pembukaan, itu berisi penjelasan kepada pembaca mengenai konsep atau definisi umum terkait objek yang sedang kamu observasi, sehingga pembaca paham terkait apa yang akan dibahas. Jadi kalau kamu misalnya akan mengobservasi satu buah, misalnya sebut buah kelapa gitu ya, nanti kamu harus mendefinisikan dulu kelapa itu apa definisinya. Secara umum. Nanti pembaca langsung tahu, oh dia akan mendeskripsikan, dia akan mendefinisikan kelapa. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Berisi penjelasan lebih detail tentang objek yang sedang kamu observasi. Kelapa itu bagian-bagiannya apa? Ada airnya misalnya ya, ada dagingnya yang disebut daging kelapanya, ada tempurungnya, ada sabuknya. Nah, struktur bagian-bagian dari buah kelapa itu. Atau ketika kamu mengobserv tanaman misalnya, ada daunnya, ada batangnya, ada bunganya, ada akarnya, dan lain sebagainya. Nah, di bagian atau struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat, yang isinya penjelasan tentang manfaat bagian-bagian yang sudah kamu deskripsikan tadi. Ya, jadi ini supaya pembaca tahu objek yang kamu observasi itu hasilnya nanti seperti apa. Jadi kamu bisa tahu ya setelah melihat misalnya satu tanaman, ya sebut saja misalnya bunga bougainville. Bunga bougainville itu struktur daunnya seperti apa? Nanti boleh kamu sertakan gambar atau foto ya, strukturnya seperti apa, bentuknya seperti apa, bunganya seperti apa, warnanya seperti apa. Dan ternyata daunnya punya manfaat misalnya. Manfaatnya apa? Bunganya punya manfaat misalnya. Atau bagian-bagian struktur yang lain dari tanaman itu mempunyai manfaat. Ya, apakah itu manfaat untuk tanaman itu sendiri atau juga untuk kehidupan manusia? Bisa jadi ya, banyak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang kadang kita pikirkan itu hanya tanaman sederhana. Atau kadang sering tidak kita perhatikan ya, karena itu hanya sebagai tanaman yang menghiasi halaman rumah kita atau teras rumah kita. Tetapi ternyata setelah diobservasi, wah tanaman-tanaman itu di samping bagian-bagiannya yang unik, dia mempunyai manfaat-manfaat bagi kehidupan kita. Selain membuat udara yang segar, pandangan mata yang enak, ternyata ada tanaman-tanaman itu yang di dalam struktur tanaman itu, bagian tanaman itu dia mempunyai sesuatu yang berguna untuk kita konsumsi menjadi tanaman. Nah, coba deh cari tahu ya hal-hal yang seperti itu. Itulah dia teks laporan observasi ya. Nah, kalau kita tinjau dari ciri kebahasaan teks laporan observasi, yang pertama di dalam teks laporan observasi itu ada frasa, ada kelompok kata, pasti ya. Jadi ingat ya, kalau frasa atau kelompok kata itu berarti minimal 2.
Ya, misalnya kalau kamu membuat bunga lidah buaya, tanaman lidah buaya, itu kan sudah satu frase ya. Tanaman lidah buaya itu banyak sekali loh gunanya bagi kehidupan kita, ya, atau frase-frase yang lain, ya. Kemudian yang kedua, ada konjungsi. Konjungsi banyak sekali dalam bahasa Indonesia, ya, atau, dan, tetapi, sehingga, sedangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengandung kalimat simplek, kalimat yang terdiri dari satu verba, ya, atau kalimat tunggal sering diucapkan seperti itu. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua atau lebih verba, ya. Nah, kalimat majemuk. Nah, kemudian karena kita menuliskan sebuah laporan, tentunya laporan-laporan itu terdiri dari kata kerja, kata benda, dan ada istilah-istilah di dalamnya. Entah itu istilah biologinya, ya, sebuah tanaman misalnya, atau seekor hewan, itu ada istilah-istilah biologinya atau istilah-istilah ilmiah yang lain. Kemudian di dalamnya pasti ada persamaan kata, ada lawan kata, sinonim, antonim ada. Jadi unsur-unsur kebahasaan banyak sekali yang bisa kita munculkan, nanti bisa kita amati di dalam sebuah teks laporan observasi, ya. Jadi apa yang akan kita identifikasi di dalam teks laporan observasi? Perhatikan struktur teks laporan observasi itu apa. Tadi ada 3 ya, definisi umum, definisi bagian, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Ada 3 gitu ya. Kemudian ciri kebahasaannya apa? Banyak sekali, ada 9 ini yang saya paparkan di sini dan akan kita bahas lebih lanjut nanti untuk pertemuan selanjutnya. Di teks laporan observasi, ingat, melaporkan hasil observasi yang kamu lakukan. Nah, demikian materi pembahasan kita untuk pertemuan pertama pada teks laporan hasil observasi ini. Selamat belajar, selamat melakukan observasi. Bye.